Hai, balik lagi sama aku Nisa. Di podcast hari ini, aku akan bercerita tentang salah satu pengalamanku lagi. Waktu itu, aku masih tinggal di Yogyakarta dan masih sekolah di bangku SMP. Aku sekolah di SMPM atau biasa disebut Sekolah Muhammadiyah. Menurutku, di SMP memang ada yang aneh. Salah satu ruangan di sekolahku gak boleh dimasuki. Sampai saat ini, aku pun gak tahu kenapa gak boleh masuk ke situ. Aku pernah ngintip dari jendela. Ruangannya hanya berisi meja kursi yang udah rusak dan barang-barang lain yang udah gak kepakai. Ruangannya hanya seperti gudang biasa. Dan di SMP ada kamar mandi yang udah gak dipakai. Depan kamar mandinya ada sumur yang ditutup dengan penutup dari semen. Daerah sumur dan kamar mandi itu juga gak boleh dimasuki. Dan wilayahnya dikelilingi tembok dan ditutup dengan pintu besi yang digembok setiap hari oleh tukang kebun sekolahku. Pernah suatu hari, aku dan 4 temanku bersepakat untuk pergi ke sumur itu karena kami penasaran. Sebut saja teman A, teman B, teman C, dan teman D. Teman A bilang, "Hey, kita ke sumur itu yuk. Aku penasaran, mumpung sepi juga." Aku menjawab, "Ngawur kamu, emangnya boleh ke sana?" Teman C menjawab, "Ayo, siapa takut?" "Beneran kita mau ke sana? Lewat mana? Emangnya bisa?" Jawab teman B. Teman C bilang, "Kenapa? Kamu takut ya?" Teman C menjawabnya dengan nada mengejek. Aku langsung menimpali, "Kalau mau ke sana, ayo, keburu yang lain selesai." "Ayolah, tapi kalau ada apa-apa kita langsung lari ya. Aku jangan ditinggal," jawab teman D. "Oke lah, ayo cepat," jawabku. Setelah kami berlima bersepakat, kami pergi lewat belakang sekolah bagian depan. Kami tidak bisa masuk lewat depan kelas karena digembok. Sumur yang akan kami datangi arahnya berlawanan dengan kantor guru. Kalau sumurnya di ujung belakang sekolah, kalau kantor guru di ujung depan sekolah. Saat lewat jalan ke arah sumur itu, aku kaget. Situasi di belakang sekolah ternyata bikin merinding. Atap di belakang sekolah menuju sumur itu banyak yang sudah hancur. Lantainya kotor dan berantakan karena serpihan atap yang berserakan. Di samping sekolah pun banyak rumput-rumput tinggi yang sepertinya udah lama gak dipotong oleh tukang kebun. Gak jauh dari tempat serpihan atap itu, kami pun melewati kamar mandi yang katanya angker. Situasi kamar mandinya memang bikin takut dan ngeri. Kamar mandi itu kotor, atapnya udah runtuh, dindingnya udah berlumut tebal, dan pinggiran dinding kamar mandi dipenuhi sama rumput liar tinggi. Dan benar saja, gak jauh dari kamar mandi, aku lihat sumur yang dimaksud. Karena kami penasaran, kami pun menghampiri sumurnya dan ingin melihat isi dalamnya. Jadi kami mencoba membuka penutup semen itu. Tapi kami berlima gak kuat karena
memang penutupnya itu sangat berat. Kami cuma mengintip dari lubang kecil yang ada di penutup semen sumur. Kami berlima pun jadi nebak-nebak apa yang ada di dalam sumur itu. Dan kenapa harus ditutup. Digembok lagi pintunya. Teman C bilang, isinya apa ya? Kok ditutup segala tuh sumur? Aku menjawab, ada yang bunuh diri kali di sumur ini. Temanku B menimpali, Hus, jangan bilang yang enggak napa. Aku menjawab lagi, iya loh, aku pernah dengar ceritanya. Katanya ada yang pernah diperkosa di kamar mandi itu, terus dibuang di sumur ini mayatnya. Aku menjawab dengan nada menggoda, karena aku hanya mengarang cerita untuk menakut-nakuti temanku yang lain. Saat kami berbicara membahas itu dan menebak-nebak, tiba-tiba ada suara dari dalam sumur itu. Seperti ada orang memukul-mukul dinding sumur dan suara gemercik air seperti orang menceburkan diri dalam air. Kami berlima langsung mematung, gak ada yang gerak sama sekali. Kami hanya bisa saling pandang dan salah satu temanku mengisyaratkan kami harus lari. Gak tahu kenapa, kami bisa membuka pintu yang biasanya digembok oleh tukang kebun sekolahku. Kami langsung lari keluar sambil menjerit. Tapi tak ada orang yang menghampiri kami sama sekali. Karena memang saat itu sekolah sepi. Semua orang sedang sholat di musola depan sekolah. Jadi suara jeritan kami tidak terdengar sampai ke depan sekolah. Dan tak lama kemudian, tukang kebun sekolahku menghampiri kami. Kalian ngapain keluar dari sana? Kok bisa masuk ke sana? Tanya tukang kebun sekolahku. Temanku menjawab, ada bapak. Gak apa-apa pak, penasaran aja di situ ada apanya. Kami tadi lewat belakang sekolah pak. Tukang kebun menjawab, kok bisa lewat pintu itu? Siapa yang bukain? Aku menjawab, dari tadi kebuka pak, jadi kami langsung keluar dari situ. Emang kenapa pak? Tukang kebun menjawab, ya tiap hari kan digembok, gak ada yang boleh masuk ke sana. Tadi pagi bapak udah cek, masih digembok kok. Temanku pun menimpali, Pak, di situ kenapa digembok? Ada sumur sama kamar mandi, kenapa nggak dipakai lagi? Tukang kebun hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan kami. Temanku menceritakan kejadian tadi dan kami pun diajak tukang kebun untuk mengecek yang ada di sumur itu. Sampai di sumur itu, kami berlima kaget karena penutup sumur itu udah terbuka hampir separuh. Temanku berkata, itu kok bisa kebuka? Tadi kan jelas-jelas kita gak bisa buka karena berat. Berlima aja gak bisa bukanya, terus siapa yang buka? Tukang kebun menjawab, ya mungkin cuma orang iseng. Aku menimpali, gak mungkin lah pak, kita kan gak lama keluar dari sini terus ini udah balik lagi. Temanku berkata, iya pak, kita gak lama loh balik sini lagi, paling ya 2 menitan aja. Masa udah ada yang masuk ke sini terus buka tutup sumur seberat itu? Kalau orang itu sendiri gak mungkin kuat bukanya. Kami berlima aja gak kuat. Kalau yang datang rame pasti kedengaran dari luar. Kami pun malah berdebat membahas siapa yang membuka sumur di situ.
dan tukang kebun pun menghentikan perdebatan kami dan menyuruh kami kembali ke kelas. Jadi, sampai saat ini aku belum tahu siapa yang membuka sumur itu dan kenapa pintu gerbang itu bisa terbuka. Apa hanya kebetulan? Bagaimana menurut kalian? Kalau ada yang bisa nebak, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan share ke teman kalian pecinta horor lainnya. Dukung kami dengan cara subscribe channel HTSP dan bunyikan lonceng agar mendapat notifikasi jika ada cerita horor terbaru kami. Kalau ada dari kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau cerita horor, boleh kirim cerita kalian ke email kami yang ada di description box atau DM kami di Instagram. Dengan catatan, cerita yang akan diupload akan diolah kata-katanya terlebih dahulu, agar lebih mudah dimengerti. Tunggu cerita-cerita horor dan mistis lainnya dari kami.